Pemirsa, sudah beberapa hari banjirop di wilayah pesisir Jakarta Utara hingga kini belum juga surut. Kita akan pantau kondisi terkini dari lokasi banjir. Sudah ada jurnalis NTV Eliza Sinaga. Eliza, bisa Anda jelaskan seperti apa kondisi banjirop yang mengenangi lokasi Anda saat ini? Ya Patricia, Doni dan juga pemirsa, banjirop di kawasan Pluit, Jakarta Utara masih terus mengenangi pemukiman warga. Ini memang warga meresahkan adanya peristiwa banjirop ini. Tapi memang jika 4 hari terakhir ini kita fokus pada wilayah Muara Angke dan juga Penjaringan yang terdampak banjirop terlebih dahulu di wilayah Muara Karang tempat saya melaporkan sekarang ini juga banjirop meluas begitu di wilayah Muara Karang, di mana menurut keterangan warga adanya banjirop ini diakibatkan karena penahan air laut di kawasan Bywalk Pluit ini tidak cukup dan tidak bisa menahan air laut, sehingga air laut banyak yang ke daratan dan juga menggenangi pemukiman warga. Jika di kawasan Muara Angke dan juga kawasan Penjaringan begitu, ini lebih banyak permukiman. Kalau bisa saya gambarkan di tempat saya melaporkan sekarang ini banyak sekali pabrik-pabrik, ada juga PLTU, kedai-kedai makanan juga dibangun, dan di tempat saya melaporkan sekarang ini di komplek Muara Karang di perumahan begitu. Bisa saya gambarkan ini di tempat saya melaporkan sekarang ini banjir setinggi 30 cm. Jika kita mengarah ke belakang, ini akan lebih dari 30 cm, bahkan bisa mencapai 40 cm lebih. Uniknya, jika di Penjaringan dan juga Muara Angke, ini merupakan banjir tahunan begitu, peristiwa tahunan di bulan Desember, sehingga warga tidak kaget begitu. Tapi di komplek perumahan Muara Karang ini merupakan pertama kalinya. Dan untuk lebih jelasnya, saya akan bertanya kepada salah satu warga di perumahan Muara Karang ini. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya dengan Bapak Muhalim. Oke, Bapak ini merupakan keamanan begitu, petugas keamanan? Saya keamanan di Pluit Karangayu ini. Oke, Pak, di perumahan ini merupakan pertama kalinya begitu dalam 4 tahun terakhir? Ini dalam 4 tahun terakhir, ya, dari hari Minggu ya sampai hari ini. Jadi ini yang paling terbesar ya hari ini. Oke, ini mengganggu aktivitas, Pak, ya. Saya lihat tadi mobil juga susah untuk berlalu lalang, kendaraan seperti motor bahkan mobil juga ini susah untuk berlalu lalang, sehingga bagaimana ini aktivitas dari warga? Ya, sebagian warga memang ada yang tidak bisa beraktivitas, tapi sebagian juga bisa gitu. Nggak lumpuh total lah, semuanya juga bisa berjalan sebagian gitu. Nah, ini kalau warga bekerja atau saya lihat di sini kedai-kedai makanan ditutup begitu. Ini bagaimana warga? Kalaupun pesan online berarti warga harus berjalan begitu, Pak? Betul, memang itu kalau Gojek itu kan nggak bisa langsung ke rumah warga. Jadi sementara mungkin ya berhenti di sini. Jadi nanti selanjutnya dia berjalan kaki untuk nganternya ke tempat-tempat warga gitu. Warga sudah ada yang meresahkan nggak, Pak? Karena ini kan kali pertama begitu di komplek Muara Karang ya, Pak? Cukup ya. Ya sementara si warga ini ya mungkin ya karena sudah berapa tahun yang lalu kan sudah pernah juga terjadi begini. Jadi ya sudah biasa kali lah warga sini gitu. Nggak terlalu resah amat sih. Sudah ada sosialisasi dari pemerintah belum, Pak? Tadi pihak dari RW mungkin sudah ketemu sama pihak orang kecamatan gitu. Oke, sudah. Baik. Terima kasih Bapak Muhalim atas waktunya untuk diwawancarai bersama Nusantara TV. Nah, selain adanya sosialisasi, ini saya juga mendapat informasi ada BPBD DKI Jakarta juga mengerahkan personil untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah. Tadi saya juga melihat petugas Dishub yang mana ini mengatur lalu lintas, di mana mengarahkan kendaraan untuk tidak melewati wilayah-wilayah yang tergenang banjir seperti di Pluit Muara Karang ini, karena nanti motornya akan bermasalah atau kendaraannya akan bermasalah begitu. Dan juga BPBD DKI Jakarta juga mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, dan Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik sehingga genangan dapat
ditargetkan surut dalam waktu dekat. Namun yang dikeluhkan warga adalah pada bulan Desember ini memang sering terjadi hujan begitu ya. Tapi curah hujan tinggi biasanya pada tahun-tahun sebelumnya terjadi di Januari. Jadi ditakutkan ini di bulan Januari 2025 mendatang akan lebih parah lagi terjadi banjirop. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan di Komplek Pluit Muara Karang. Kembali ke studio, Patricia dan juga Doni. Elisa Sinaga, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas, tetap berhati-hati.